Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NIM G211.21.0103, dan sebelah kiri saya Adrian Nugraha Saputra dengan NIM G.211.1.0091. Yang sebelah kanan Septiana Fadila dengan NIM G211.21.0070. Di sini kami akan menjelaskan tentang pencegahan cybercrime. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak yang sangat positif bagi peradaban manusia. Salah satu fenomena abad modern yang sampai saat ini masih terus berkembang dengan pesat adalah internet. Nah, pada tahun 1995, internet sudah dapat digunakan untuk publik. Beberapa tahun kemudian, tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi yang bernama yaitu WWW ataupun World Wide Web yang akan memudahkan orang untuk mengakses informasi melalui di internet. Nah, setelah dibukanya internet untuk keperluan publik, maka semakin banyak permunculan aplikasi bisnis di dunia maya dan juga informasi di internet, seperti halnya informasi mengenai pencegahan cybercrime ini. Nah, dampak dari perkembangan internet telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan dan sangat cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum. Nah, kejahatan yang dimaksud ini adalah cybercrime. Kejahatan ini biasanya memanfaatkan teknologi komputer untuk mengakses, mengambil, mengelola, atau bahkan merusak data pengguna internet pribadi ataupun instansi secara ilegal. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah yang pertama yaitu mendeskripsikan apa itu cybercrime, yang kedua ada mengetahui jenis-jenisnya cybercrime, dan yang ketiga ada mendeskripsikan bagaimana cara pencegahan cybercrime itu sendiri. Selanjutnya itu ada manfaat mengenai cybercrime sendiri, yaitu untuk mengedukasi pembaca mengetahui lebih lanjut tentang kejahatan di dunia maya yang sering terjadi saat ini, agar dapat mencegahnya secara cepat sehingga tidak menimbulkan peluasan kejahatan dari informasi yang ada serta pelanggaran hukum atau cybercrime yang terjadi dalam dunia maya sekarang ini dan undang-undang dunia maya atau cyberlaw. Selanjutnya untuk mengenai jenis-jenis cybercrime sendiri akan dijelaskan dengan teman saya Taufik Hidayat. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan mengandalkan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Beberapa jenis cybercrime diantaranya adalah phishing. Phishing merupakan salah satu jenis cybercrime yang dilakukan untuk mencuri data dan informasi pribadi dari seseorang. Biasanya phishing akan dilakukan dengan cara menyamar sebagai pihak tertentu, dan pihak tersebut akan mengirimkan email berisikan tautan palsu yang jika diklik akan membuat pelaku mendapatkan akses ke perangkat korban. Pelaku phishing biasanya akan menargetkan data dan informasi sensitif seperti kata sandi, informasi kartu kredit, alamat email, dan bahkan OTP. Yang kedua ada carding. Carding adalah salah satu jenis cybercrime yang bertujuan untuk mencuri informasi kartu kredit atau debit milik orang lain. Data tersebut kemudian akan digunakan oleh pelaku untuk melakukan berbagai macam transaksi dari rekening korban dan mengambil informasi pribadi dari korban. Yang ketiga ada ransomware. Ransomware adalah malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer, tapi juga dapat menyandera data pengguna. Dan yang terakhir adalah terorisme. Terorisme atau cyberteroris adalah kejahatan yang mengganggu atau membuat kerusakan terhadap suatu data di jaringan komputer. Pelaku menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data tersebut yang sudah disabotase dengan bayaran tertentu. Meskipun cybercrime telah diatur dalam pasal 27 sampai 36 UU ITE, namun tidak membuat pelaku segera akan melakukan tindak kejahatan. Dan berikut merupakan cara untuk pencegahan cybercrime. Yang pertama, menggunakan antivirus. Program yang berguna untuk mendeteksi dan membersihkan sistem komputer dari berbagai ancaman cybercrime. Yang kedua, adalah hindari aplikasi bajakan. Aplikasi yang dimodifikasi supaya bisa mengakses semua fitur yang ada
aplikasi yang dimodifikasi supaya bisa mengakses semua fitur yang hanya dapat digunakan ketika membeli versi aslinya. Yang ketiga, mencadangkan data. Pembuatan salinan data dengan berbeda penyimpanan guna mengantisipasi salah satu data yang disimpan hilang. Dan yang keempat adalah melaporkan tindak kejahatan. Salah satu cara melaporkan cybercrime yaitu melaporkan kepada pihak yang berwenang. Berikut adalah ilustrasi tentang antivirus. Yang di sebelah kiri ada file aman dan bawahnya ada file virus. Antivirus tersebut ada dua metode pendeteksian. Yang pertama adalah virus signature database, yang mana pada antivirus tersebut mendeteksi file-file yang aman dan yang mencurigakan. Nah, file yang aman akan terpindah ke kanan ini karena sudah terfilter, sedangkan file yang kiri adalah file virus yang tidak bisa masuk ke file kanan. Kemudian ada intrusion detection system, yang mana antivirus tersebut akan mendeteksi program yang bekerja tidak wajar pada sebuah sistem komputer. Beberapa contoh antivirus ada Avast, Bitdefender, Avicii, McAfee, dan yang buatan Indonesia ada Smartdev. Yang kedua, hindari aplikasi bajakan. Aplikasi bajakan dapat diperoleh oleh pengguna atau korban baik di media sosial ataupun website. Cara kerja aplikasi bajakan adalah jika saat terhubung ke internet, data pengguna otomatis akan berpindah ke database pelaku, yang mana database pelaku berisi kumpulan informasi dari korban. Database tersebut dapat dijual ke situs dark web sesuai namanya, yaitu dark web adalah sisi gelap dari internet. Digunakan untuk menjual informasi pribadi dari korban menggunakan cryptocurrency. Reja aplikasi bajakan diantaranya adalah bagas31.info, wihai.me, skidroreoladet.com. Yang ketiga adalah mencadangkan data. Saat ini trennya adalah cloud storage karena memiliki aksesibilitas yang tinggi. Namun, cloud storage juga tidak menjamin keamanan data. Untuk menghindari terjadinya kehilangan data atau peretasan data, maka storage atau storage tambahan juga diperlukan. Contohnya adalah device storage atau penyimpanan fisik yang mana tidak terhubung ke internet, jadi data bisa lebih aman. Dan yang terakhir, melaporkan tindak kejahatan. Jika korban merasa telah dirugikan, maka dapat melapor ke instansi terdekat atau melapor online agar pihak berwajib bisa memprosesnya. Pengaduan dapat dilaporkan yaitu di situs lapor.go.id dan situs layanan.kominfo.go.id. Langkah untuk melaporkan yaitu pilih klasifikasi laporannya adalah pengaduan dan ketik judul laporan, kemudian isi laporan, berisi kronologi terjadinya tindak kejahatan, kemudian tanggal kejadian, lokasi kejadian, dan pilih kategori kejadian. Kemudian jika sudah selesai mengisi, lalu klik lapor. Data tersebut akan terkirim ke pihak yang berwajib dan akan diproses serta ditindaklanjut secara hukum. Kesimpulan, cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime sendiri diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE khususnya pada pasal 27 sampai 36 mengenai perbuatan yang dilarang. Namun, perbuatan tersebut belum membuat jera pelaku untuk berbuat kejahatan. Maka dari itu, terdapat beberapa cara seperti menggunakan antivirus, menghindari aplikasi bajakan, mencadangkan data, dan melaporkan ke pihak yang berwenang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.